Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herzman Arif. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Momen silaturahmi Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, atau sebenarnya lebih tepatnya bulan Syawal kali ini, jadi momentum yang paling tepat buat kita untuk membaca dan mendapatkan gambaran peta serta konstelasi elit politik dan sinyal benarkah akan ada perubahan konstelasi politik itu sendiri. Siapa yang masih loyal, bahkan lebih loyal ke Jokowi dibandingkan ke Pak Prabowo, siapa yang mulai menjaga jarak, dan siapa yang masih wait and see, itu bisa kita juga amati dari kehadiran mereka ke rumahnya Pak Jokowi di Solo gitu ya. Karena beberapa orang anggota kabinet Prabowo itu masih sowan ke Jokowi di Solo, ada yang ada hari pertama itu langsung terbang ke Solo, ada yang beberapa hari kemudian, bahkan ada yang menunggu, kelihatannya ini momen saat Presiden Prabowo sedang berada di luar negeri. Pak Prabowo kan ini juga melakukan lawatan panjang ke sejumlah negara yang cukup mengejutkan. Beberapa orang diantaranya itu mengaku bahwa Jokowi itu sampai sekarang masih jadi bosnya. Wah, gawat ini ya. Pernyataan terbuka ini setidaknya menjadi konfirmasi secara terbuka pula bahwa Jokowi itu masih benar-benar menjadi matahari kembar bagi Presiden Prabowo. Kan ini netizen malah ada yang menyebutnya bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini sebagai Presiden shift 1 dan shift 2. Saya nggak tahu siapa yang shift 1 dan siapa yang shift 2 ini. Berbeda dengan para menterinya, Presiden Prabowo itu malah sowannya ke Ibu Megawati dan tidak ke Solo. Dia hanya mengirim putranya Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo atau yang biasa dipanggil Didit sowan ke Solo. Itu pun setelah Didit itu terlebih dahulu sowan ke Ibu Megawati. Mari kita telusuri siapa saja yang sudah datang ke Solo, kapan, apa yang mereka bicarakan, dan bagaimana sikap mereka kepada Jokowi. Hari pertama yang paling awal datang ke Solo itu adalah Ketua Dewan Ekonomi Nasional, yang kemudian ditambah jabatannya barunya lagi oleh Pak Prabowo, yakni sebagai penasihat khusus Presiden bidang digitalisasi dan teknologi pemerintahan. Siapa lagi kalau bukan Opung Luhut Panjaitan. Ini kan dikenal sebagai tangan kanan dari Pak Jokowi, dan jabatannya di eranya Pak Jokowi itu banyak banget gitu ya. Jadi kalau dia nggak datang ke Solo, tetap datang ke Solo, ya ini mungkin dia akan keterlaluan gitu ya. Dan seperti biasa Pak Luhut ini kan orangnya ya kalau ngomong belak-belakan. Jadi ketika dia berkunjung ke Pak Jokowi ini, kepada wartawan dia juga menyampaikan pernyataan politik yang menunjukkan posisinya itu nggak berubah sebagai bumpernya Pak Jokowi. Pak Luhut itu dia katanya menyatakan begini, sebagai orang Indonesia itu kita tetap harus menjaga budaya sopan santun dan ramah tamah. Betul, kita negara demokrasi, tapi jangan sampai demokrasi itu merusak budaya sopan santun kita. Baik itu berbicara, berbahasa, tidak menghormati orang yang sudah berkarya bagi negeri ini. Selalu itu yang diomongin nih Pak Jokowi, Pak Luhut ini, seolah-olah bahwa orang lain yang tidak di pemerintahan itu nggak punya kontribusi gitu ya terhadap bangsa dan negara ini. Bahkan banyak yang sebenarnya di pemerintahan malah merusak negara ini loh, yang perlu kita ingatkan ya. Jokowi saya kira itu salah satunya ya. Oke, dia pernah berkaya, tapi dia merusak demokrasi, dan ini dampaknya seperti sekarang negara ini gitu ya. Luhut juga dia minta ini rakyat publik tuh jangan terus berburuk sangka lah kepada Pak Jokowi itu ya, karena selama 1 dekade menjadi menteri di kabinetnya Jokowi, dia menjadi saksi katanya dia tidak pernah melakukan pelanggaran konstitusi yang seperti dituduhkan yang selama ini. Aduh, omongan begini sih nggak layak didengar lah ya. Itu soal Gibran jadi wakil presiden dan prosesnya melalui Mahkamah Konstitusi, apa itu bukan pelanggaran nyata terhadap konstitusi? Kok masih bisa ya Pak Luhut ngomong seperti itu ya? Saya saksi hidup, dan sebagai tentara saya tidak melihat ada pelanggaran-pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada waktu itu. Memang yang bisa menilai itu tentara saja, rakyat nggak bisa menilai. Dan yang jelas bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kan sudah memutuskan untuk mencopot atau melengsarkan Anwar Usman, adik iparnya Pak Jokowi, sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi karena melakukan pelanggaran berat ya. Mau apa lagi yang gini kok masih dibantah juga. Tapi dari sini kita
tahu di mana posisinya Pak Luhut ya. Ternyata dia masih bersama dengan Pak Jokowi. Dia tidak segera meninggalkan Pak Jokowi. Setelah Luhut yang muncul adalah Pratikno. Nah, ini sama aja walaupun gayanya berbeda. Ini karena sebagai mantan Mensesnek, dia menjadi salah satu orang yang dititipkan oleh Pak Jokowi itu harus masuk ke kabinetnya Prabowo ya. Dan dia sekarang menjadi salah satu Menko kan. Ini dia dikenal udah lama dengan Pak Jokowi sejak masih di Solo. Dia mendampingi sejak di Solo dan terus berlanjut sampai sekarang dan kemudian menjadi operator politiknya Pak Jokowi dan sekarang dia masih berada di dalam elit kekuasaan terus gitu ya. Ini jelas ini dua orang ini adalah orangnya Jokowi yang paling clear di pemerintahnya Pak Prabowo. Nah kalau Pak Pratikno gayanya lain. Dia menyatakan nggak ada pernyataan politik. Dia mengaku ngobrolin soal keluarga, soal cucu-cucunya dengan Pak Jokowi dan pada waktu itu dia ngaku kan bahwa dia ini sebenarnya mau pulang ke Bojonegoro untuk sungkeman ke ibunya. Tapi karena kan kalau dari Semarang mau ke sana kan lewat Solo, jadi dia mampir dulu ke Solo gitu ya. Selain kedua petinggi negara itu, pejabat yang hadir di hari pertama Lebaran adalah Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Kita tahu Pak Ahmad Lutfi ini betul-betul yang menjadikan Gubernur di Jawa Tengah ya Pak Jokowi ya. Dia total football pasang badan untuk Pak Lutfi ini agar menjadi Gubernur di Jawa Tengah dan kemudian ya jelas targetnya ini selain melindungi Jokowi di sana juga untuk menghabisi banteng ya, mengubah kandang banteng di sana ya menjadi apa waktu itu kalau kata PSI menjadi kebun mawar gitu ya. Ini yang hari pertama. Pada hari kedua, selain menerima putra-putri dan menantu termasuk ini Gibran dan Bobi, yang hadir itu ya orang dekatnya Pak Jokowi juga ya, ini Menteri Koperasi Budi Ari yang kita kenal sebagai Ketua Umum Projo. Ini makanya kemudian kalau sudah lengkap ini geng Solo kata Said Didu yang datang kalau sudah Pak Luhut, kemudian Pak Pratikno dan juga Budi Ari yang datang. Clear, geng Solo sudah semua datang sowan ke Jokowi. Budi Ari itu mengaku dia tidak membahas masalah politik, katanya nanti aja setelah Lebaran lah ngomongnya kalau soal politik termasuk soal pembentukan partai super terbuka yang digagas oleh Jokowi. Tapi dia mengaku juga membahas soal pembentukan koperasi desa, 80.000 koperasi desa ini yang akan dibangun oleh Presiden Prabowo. Nah, kendati mengaku bahwa dia tidak nanti omongan politik nanti setelah Lebaran, tapi dia sebenarnya juga menyampaikan statement politik. Dia mengomentari banyaknya warga yang sowan itu menunjukkan Pak Jokowi itu masih di hati rakyat dan rakyat di hati Pak Jokowi. Apa ya kira-kira maksudnya pertanyaan ini? Mau menyalon lagi emangnya Pak Jokowi meneruskan 3 periode yang tertunda. Hari keempat, Kamis 3 April, ada 2 orang yang datang. Satu, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan mantan Menteri PUPR yang sekarang menjadi Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono. Sri Mulyani datang sendirian, dia nggak lama, hanya sekitar 20 menitan, dan ketika ditanya oleh wartawan, apa ini hanya silaturahmi saja. Itu Bu Sri Mulyani menyatakan seperti itu. Sementara Basuki itu lebih singkat ya dan kata dia ketemu ya silaturahmi saja karena ini baru bertemu dengan Jokowi setelah pensiun dia kemarin itu kata Basuki. Kita tahu kan selama ini Basuki pada waktu era pemerintahan Jokowi itu jadi salah satu orang yang menjadi andalan proyek infrastrukturnya Jokowi gitu. Dan pada waktu itu dia mengaku dia akan terus berkonsultasi dengan Pak Jokowi soal pembangunan IKN. Nah, berikutnya pada tanggal 4 April itu ada Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya ini juga dikenal sebagai loyalisnya Pak Jokowi karena dia mendukung Pak Jokowi itu sejak Pilpres 2014 dan kemudian berlanjut ke 2019. Kendati partai politiknya yakni Partai Amanat Nasional tidak mendukung Pak Jokowi, tapi Bima Arya berani melawan keputusan dari partai dan pada waktu itu dia siap dipecat, tapi ternyata kan dia tidak dipecat juga oleh PAN. Nah, Bima Arya lain lagi caranya dia mempromosikannya Pak Jokowi. Dia menyebut bahwa dia datang ke sana itu selain silaturahmi, dia juga ingin menyaksikan sendiri adanya destinasi wisata favorit baru di Solo yang bernama ya Jokowi itu sendiri. Katanya dia diberitahu oleh wali kota Solo, Respati, ketika retreat ada destinasi baru di Solo. Ya siapa? Ya Pak Jokowi. Ini ada orang kok jadikan destinasi gitu ya. Nah beberapa hari kemudian ini Bahlil Lahadalia itu dia datangnya hari Selasa ya. Dia 8 April tuh ya. Mengaku dia juga silaturahmi bersama keluarganya ke Pak Jokowi dan pada waktu itu kan membuat heboh ya karena dia ternyata diketahui menggunakan private jet itu bersama anak dan istrinya
Dan Bahlil ini ya ini salah satu loyalisnya Pak Jokowi, dan dia itu bisa menjadi ketua umum Partai Golkar kan juga karena peran dari Pak Jokowi dengan memaksa mundur Airlangga Hartarto dan kemudian digantikan oleh Bahlil Lahadalia. Dan keesokan harinya itu 9 April itu nah 9 April ini kan bersama dengan Pak Prabowo berangkat ke luar negeri melakukan kunjungan ke sejumlah negara tadi. Yang hadir ke sana adalah mantan Menteri Perdagangannya Pak Jokowi, yakni Zulkifli Hasan, yang sekarang menjadi salah satu Menko. Urusannya juga urusan pangan Mas Yan, ya, karena Menko Pangan. Dan Zulkifli mengaku bahwa dia silaturahmi saja. Tetapi yang menarik adalah pernyataannya bahwa saya menterinya Bapak, dibimbing 2 tahun jadi menteri, dipercaya Bapak sama Ibu. Kok dipercaya Bapak sama Ibu ya? Berarti hubungannya udah sangat personal ini ya, bukan hanya di pemerintahan ya. Masa lebaran saja saya nggak datang, itu kata Zulkifli Hasan. Seperti saya sebut sebelumnya kan Pak Prabowo itu tanggal 9 terbang ya, terbang ke luar negeri untuk melakukan kunjungan ke luar negeri. Dia pertama ke Abu Dhabi, setelah itu terbang ke Ankara bertemu dengan Presiden Erdogan dan juga menghadiri sebuah forum pertemuan internasional. Ini yang luar biasa nih, ketika tiba di Ankara itu bahkan Presiden Erdogan itu di tengah guyuran hujan salju itu menyambut sendiri Pak Prabowo di tangga pesawat. Ini menunjukkan betapa hubungan mereka juga sangat dekat dan sangat dihargai oleh Pak Erdogan ini, Pak Prabowo. Setelah itu, setelah rangkaian pertemuan dengan Pak Erdogan dan juga pidato di depan parlemen, di parlemen Turkiye, Pak Prabowo itu kemudian terbang ke Antalya, itu ada forum internasional di sana, dan Pak Prabowo jadi pembicara di situ gitu. Dan lagi-lagi beberapa gambar menunjukkan dia punya kedekatan dengan Pak Erdogan. Ketika Pak Prabowo sudah pergi tanggal 11 April hari Jumat kemarin, ada 2 orang menteri yang datang sowan ke rumahnya Pak Jokowi itu. Yang pertama adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Trenggono, dan yang kedua Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin. Keduanya itu nggak datang bersamaan, jadi datang dalam waktu yang berbeda. Nah, ini yang kira paling menarik di antara semua itu adalah pernyataan kedua orang ini. Tapi wabil khusus adalah pernyataan Trenggono. Trenggono menyatakan bahwa dia itu silaturahmi sama bekas bos saya, yang sekarang masih jadi bos saya juga. Trenggono mengaku juga dia minta pengarahan dan mengaku dapat pengarahan dari Pak Jokowi. Ini kan harusnya Trenggono ya arahannya itu dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi, harusnya dia ketika ditanya arahan dia bilang kan saya bukan presiden lagi kan, ya presiden Anda adalah Pak Prabowo, silakan minta arahan pada Pak Prabowo, harusnya begitu ya. Tapi kan rupanya karena Pak Trenggono ini menyatakan bahwa sekarang masih jadi bosnya, ya wajar kalau dia minta arahan dari Pak Jokowi. Jadi siapa sebut bos sesungguhnya dari Pak Trenggono itu, Pak Jokowi atau Pak Prabowo? Kan kita jadi teringat ya pada waktu ribut-ribut pagar laut di pantai utara Tangerang, kan Pak Trenggono ini waktu itu berani membantah keputusan Presiden Prabowo yang memerintahkan agar pagar laut itu dibongkar. Yang waktu itu diperintahkan adalah TNI Angkatan Laut, dan kemudian Trenggono menyatakan dia menyayangkan itu karena itu kata dia barang bukti. Akhirnya kemudian Trenggono dipanggil dan kemudian dia menyatakan dia mendukung untuk melakukan pembongkaran pagar laut itu. Tapi yang cukup mengejutkan ketika selesai bertemu dengan Presiden Prabowo, dia masih menyatakan bahwa yang membangun pagar laut itu adalah sejumlah nelayan gitu ya, atau anak-anak muda yang mengaku sebagai nelayan dan membangun pagar itu. Ini benar-benar nggak masuk akal ya. Dan tapi kan kelihatan sekarang ya bagaimana kelanjutan dari pagar laut itu ya, semua menguap karena Barreskrim Mabes Polri yang menyatakan bahwa tidak ada kasus korupsi di dalam di balik pembangunan pagar laut itu. Sejak awal kita sudah tahu lah ya, karena ini menyangkut Taipan Besar Aguan yang juga cukup dekat dengan Pak Jokowi, ada Antoni Salim dan sebagainya, ya dipastikan paling yang jadi korban nanti orang-orang bawah seperti Kepala Desa Kohot yakni Arsin. Tapi walaupun dia jadi korban, tapi pasti juga dia sudah diamankan lah ya gitu. Jadi dapat kompensasi lah, orang seperti nggak, masa dia mau pasang badan nggak dapat apa-apa gitu ya. Nah, Budi Gunadi Sadikin ini memang sedikit beda dengan Trenggono yang belak-belakan tadi. Dia pun juga menyatakan begini, Pak Jokowi kan bos saya. Jadi saya sama Ibu mau silaturahmi, mohon maaf lahir dan batin. Juga doain supaya Pak Presiden dan Ibu itu sehat. Karena saya kan masih jadi Menteri Kesehatan. Bayangkan ya, dia menyatakan kan bosnya saya. Beda dengan Trenggono yang menyatakan masih bosnya. Tapi ini dia tadi menyatakan bosnya saya, dan dia mendoakan Pak Presiden dan Ibu itu sehat. Ya, karena konteksnya dia bertemu dengan Pak Jokowi, berarti kan dimaksud Presiden itu adalah
Dan ibu itu ya Pak Jokowi dengan Ibu Iriana. Jadi rupanya di benaknya Pak Menteri Kesehatan yang masih jadi presiden itu Pak Jokowi, gitu apa maksudnya ya? Dari statement para menteri, ada yang terbuka model Luhut, yang bahkan tetap pasang badan, atau yang nggak terus terang sama seperti Pak Pratikno. Ada juga yang muji-muji model Budi Ari yang menyatakan rakyat Pak Jokowi masih di hati rakyat dan rakyat masih di hati Pak Jokowi. Ini kalau Budi Ari sebenarnya nggak terkejut kita kalau ngomong seperti itu. Ada juga yang formal model Sri Mulyani dan Basuki. Kemudian ada yang promosi wisata modelnya Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Atau model Zulhas dan bahkan model Trenggono yang masih ngaku bosnya bersama dengan Budi Sadikin tadi ya. Dan yang masih malah Budi Sadikin menyebut Jokowi masih jadi presiden. Dari sini pun kita tahu bagaimana posisi para menteri dan anggota kabinetnya dari Pak Prabowo itu. Mereka ini sikapnya masih mendua, ya masih tetap menganggap Pak Jokowi itu adalah bos mereka juga. Dan ini berarti kan ini Pak Jokowi masih terus menjadi bayang-bayang dari Pak Prabowo. Ya ini memang berat buat Pak Prabowo mengelola negara seperti ini, apalagi dalam negara dalam kondisi baik-baik saja ya, itu susah kalau ada loyalitas yang mendua di antara anggota kabinetnya. Nah, apalagi dalam kondisi negara sekarang yang sedang sangat berat, bukan hanya karena fundamental ekonomi kita yang buruk, tapi juga kondisi perekonomian dunia yang sedang gonjang-ganjing karena dipicu oleh Trump demi itu ya. Jadi kalau sekarang ini Pak Prabowo bepergian ke luar negeri itu sesungguhnya ini adalah situasi yang sangat rawan loh ya. Untungnya di Indonesia itu nggak ada tradisi kudeta gitu ya. Kenapa saya sebut nggak rawan ya? Acting presidennya adalah Gibran Rakabuming, itu anak Jokowi. Sementara bapaknya Pak Jokowi masih main presiden-presidenan dan para menterinya itu masih nganggap Jokowi itu bosnya. Dan saya kira ini kan juga di kepolisian, di TNI, dan juga di kejaksaan kan masih semua adalah orang-orang yang dipilih di eranya Pak Jokowi, bahkan untuk Kapolri dan Panglima TNI itu kan kok media menyebutnya sebagai geng Solo. Berat ini situasinya kalau terus seperti ini. Jadi ya kalau sekarang banyak sekali yang dorong-dorong Pak Prabowo agar segera meninggalkan Pak Jokowi, jangan dianggap ketawa lagi, jangan anggap bercandaan Pak Prabowo. Ini udah nggak lucu situasinya sekarang ini. Kedatangan para menteri tadi saja harusnya menjadi sinyal, menjadi alarm yang sangat kuat buat Pak Prabowo bagaimana sebenarnya situasi pemerintahnya saat ini. Ada yang di belakangnya membayang-bayangi terus dan setiap saat itu bisa saja menerkamnya. Saya Subhan Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.